Makanya ini yang membuat mereka itu tinggal di rumah alias bertemu di rumah, guys. Halo, what's up guys, I'm Yusuf Kim, welcome back to my channel. Nah, gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan ya? Dan buat kalian semua nih yang punya problem, keep fighting ya guys, don't give up. Oke, untuk kali ini kita akan membahas mengenai aktor dan juga aktris yang dikabarkan berkencan pada waktu yang lalu. Yang aku maksudkan di sini adalah Seo Ji Hye dan juga Kim Jong Hyun. Jadi, seperti yang kalian tahu, menurut berita yang beredar, mereka ini dikabarkan berkencan. Tapi, kedua belah pihak di sini telah membantah. Dan di sini Dispatch juga ikut campur tangan dan mengatakan bahwa kedua orang ini emang berkencan. Lalu gimana sih kebenarannya? Apakah mereka ini berkencan atau enggak? Langsung aja kita bahas. Tahan dulu nih sebelum itu. Pastikan dulu untuk bantu perkembangan channel aku supaya menjadi channel K-pop terbesar dengan informasi seputar dunia per-K-popan yang pastinya terlengkap dan juga ter-up-to-date. Kalian bisa langsung subscribe, bunyi loncengnya, seperti juga buat like and comment serta share juga kepada teman-teman K-popers yang lain. Tanpa basa-basi lagi, langsung aja yuk kita bahas bersama-sama. Sport Chosun melaporkan bahwa Seo Ji Hye dan juga Kim Jong Hyun jatuh ke dalam percintaan orang muda, alias mereka ini berkencan loh guys. Dan pada tanggal 8, seorang pejabat dari agensi Seo Ji Hye menegaskan kembali ke My Daily dan mengatakan sebagai hasil dari konfirmasi, rumor kencan antara keduanya tidak benar. Dan pada saat berita kencan mereka itu dikabarkan ya, banyak sekali dari orang-orang yang senang gitu. Karena dua couple ini kan dipertemukan dalam sebuah drama namanya adalah Crash Landing on You. Dan di sana sih dengar-dengar ya, aku juga belum nonton Crash Landing on You seperti apa. Tapi setelah aku lihat-lihat komentar dari orang, katanya dalam drama tersebut mereka ini ditampilkan sebagai couple yang set gitu. Bener gak? Dan dalam kehidupan nyata mereka ini kan kayak couple gitu kan, alias sudah diberitakan berkencan. Jadi banyak orang yang waktu itu seneng gitu guys. Tapi selain itu ada juga orang-orang yang kayak merasa sedih juga mungkin ya, karena di sini ada yang menjodohkan Kim Jong Hyun bersama dengan Mama dari film Mr. Queen, bener nggak? Tapi setelah melihat berita ini gimana nih perasaan kalian? Apakah kalian di sini merasa kayak tetap senang atau kecewa atau bagaimana? Karena setelah berita tentang mereka dikabarkan berkencan itu langsung ditepis dong guys dan mengatakan bahwa mereka ini tidak berkencan sama sekali. Dan meski rumor pacaran sudah dibantah, Seo Ji Hye dan juga Kim Jong Hyun masih tetap ramai dibicarakan nih guys. Elegan Sport mengatakan bahwa kontrak Kim Jong Hyun dengan agensinya saat ini akan segera berakhir bulan depan. Dan ia sedang dalam pembicaraan untuk pindah ke Culture Devort yang notabene adalah agensi yang menaungi Seo Ji Hye. Widih, akan pindah ke agensi dari Seo Ji Hye nih guys. Mantap. Dan meski telah dibantah, Dispatch memberikan bukti bahwa pasangan second lead di Crash Landing on You tersebut benar-benar berlayar di dunia nyata. Mereka diketahui telah berkencan selama 1 tahun, dan pasangan ini menghabiskan waktu kencan mereka di rumah. Apartemen mereka hanya berjarak 10 menit saja. Media Dispatch juga menyaksikan adegan kencan di rumah beberapa kali. Kim Jong Hyun berjalan ke depan dan Seo Ji Hye mengikutinya. Keduanya juga berkencan di dekat Seoul. Saat itu, Seo Ji Hye yang mengambil alih mengemudi. Teman dekat mereka mengatakan bahwa keduanya merayakan ulang tahun bersama. Jadi Ji Hye pertama kali bertemu dengan Kim Jong Hyun di drama judulnya adalah Don't Dare to Dream, dan bertemu lagi alias reunian kembali di tahun 2019 dalam drama yang populer banget yaitu Crash Landing on You. Dan kalian pasti sudah tahu bahwa dalam drama Crash Landing on You couple utamanya itu sudah berlayar di dunia nyata, dan sekarang itu couple second lead-nya juga kayak abu-abu gitu sih. Karena di sini pihak agensi mengatakan bahwa mereka tidak berkencan, tapi Dispatch itu mengatakan bahwa mereka berkencan. Mana yang harus kita percaya nih? Dan pada tahun 2020, Dispatch melaporkan bahwa keduanya telah berkembang menjadi pasangan kekasih. Seo Ji Hye adalah kekasih yang sudah seperti Oni bagi Kim Jong Hyun, dan kenalan mereka berkata bahwa Kim Jong Hyun mengalami masa-masa sulit dikarenakan keadaan pribadi. Kemudian ia bertemu dengan Seo Ji Hye dan mulai bergantung kepadanya. Dan meskipun telah dipublish oleh Dispatch, pihak agensi di sini telah membantah lagi nih guys bahwa mereka ini tidak berkencan. Jadi sekali lagi posisi Seo Ji Hye tetap sama. Pihak Culture Depot agensi Seo Ji Hye menjawab Herald Pop. Keduanya dekat dengan saudara perempuan dan adik laki-laki. Ada banyak selebritis di Songdong-gu, tempat tinggal keduanya dekat, dan dikarenakan COVID-19 mereka bertemu di rumah karena kami pikir pertemuan di rumah lebih baik daripada bertemu di luar. Hanya satu hal. Jadi tolong dicatat kenapa mereka bertemu di rumah, ya udah. Dikarenakan kalau bertemu di rumah itu kan nggak ada problem nih.
Kalau mereka nanti ketemuan di luar, itu malah bahaya lagi. Nanti soalnya dikira itu tidak mematuhi protokol COVID-19. Jadi dikarenakan COVID-19 ini, of course, kita itu tidak boleh kesana sini gitu ya, harus stay di rumah. Makanya ini yang membuat mereka itu tinggal di rumah, alias bertemu di rumah, guys. Jadi jangan salah tangkap nih ya, orang yang bertemu di rumah itu tidak selamanya berkencan. Tapi ya, untuk mengobrol, untuk ya kumpul-kumpul satu sama lain lah ya. Dan aktris Seo Ji Hye dan Kim Jong Hyun sekali lagi membantah rumor kencan dan bukti foto paparazzi yang telah dirilis. Agensi menyatakan sekali lagi bahwa mereka hanya teman dekat, bukan kekasih. Bahkan ketika foto paparazzi dirilis, Seo Ji Hye tetap mempertahankan posisi resmi yang diumumkan sebelumnya. Pihak Seo Ji Hye berkata, rumor kencan itu tidak benar dan mereka hanya sebatas antar kakak adik semata. Dan mengenai rumor kencan dari Seo Ji Hye bersama dengan Kim Jong Hyun, seperti yang kalian tahu, ini kan semakin menarik dan juga semakin menarik ya guys. Meskipun telah dibantah oleh agensi, tapi di sini ada campur tangan dari Dispatch. Gimana kalau sudah ada campur tangan dari Dispatch, kita di sini dibuat semakin bingung. Mana sih yang benar dan mana yang salah? Lalu, kenapa sih kita itu harus percaya sama Dispatch? Padahal mereka ini bukan apa-apa dari artis tersebut. Tapi kenapa banyak orang yang percaya dengan Dispatch? Dan kenapa Dispatch ini dapat mengungkapkan berita kencan mengenai idol K-pop dan juga artis dari Korea? What happened with Dispatch? Jadi guys, Dispatch ini punya sistem kerja. Sistem kerjanya adalah seperti paparazzi. You know nggak kalau paparazzi itu kayak gimana? Jadi paparazzi ini itu pasti akan kayak ngikutin targetnya kemanapun dia pergi. Apakah dia kesana nanti diikutin dari jauh kayak detektif gitu loh. Dan di sini biasanya mereka itu kayak bawa-bawa kamera gitu ya. Kalian pernah nonton nggak film-film yang bertemakan seperti itu? Pernah dong ya. Di sini nanti mereka akan bawa kamera dan kejauhan dan targetnya biasanya nggak sadar bahwa mereka di sini sedang diikuti oleh someone. Jadi kayak bener-bener terkekang juga sih pergerakan dari aktor, aktris serta idol K-pop. Jadi mereka di sini kayak pasti takut ya. Jadi selain ada salsa yang mengikuti mereka, di sini ada juga pihak Dispatch yang terus mengikuti mereka seperti paparazzi. Dan mengenai Dispatch ini sudah banyak sekali pasangan-pasangan yang telah diekspos, mulai dari pasangan di Crash Landing on You, Kim Hyun Bin, lalu ada juga Jennie G Dragon, dan masih banyak lagi. Kalau aku sebutin one by one, kayaknya nggak cukup waktu. Dan Dispatch ini juga memiliki rutinitas namanya adalah pasangan 1 Januari. Itu kayak menjadi tanggal keramat banget sih buat Dispatch, karena di tanggal tersebut mereka biasanya mengungkapkan siapa dengan siapa yang tengah berkencan. Namun guys, Dispatch ini juga pernah absen untuk mengungkapkan siapa yang berkencan pada tanggal 1 Januari. Misalnya pada tahun 2017, Dispatch malah merilis pernyataan mengapa mereka belum membocorkan berita kencan artis. Lewat situs resminya, mereka mengaku mengambil istirahat dan justru membeberkan skandal mantan Presiden Park Geun-hye dengan Choi Soon-sil. Dan you know lah ya, kalau mengungkapkan siapa dengan siapa berkencan itu pasti akan menjadi berita yang besar. Dikarenakan hal ini, banyak sekali dari para penggemar yang menuntut supaya Dispatch ini segera ditutup. Kenapa mereka menuntut supaya Dispatch ini segera ditutup? Karena di sini Dispatch itu dianggap telah mengganggu privasi dari para artis. Karena ya you know lah ya, mereka ini benar-benar kayak paparazzi gitu, selalu ngikutin artis tersebut kemanapun mereka pergi. Jadi mereka ini kayak nggak punya privacy gitu guys untuk berkencan gitu. Jadi kayak ini yang membuat artis juga pasti menjadi depresi. Oleh karena itu banyak sekali yang mengajukan supaya Dispatch ini ditutup. Dan untuk memprotes hal tersebut, di sini para penggemar itu telah mengajukan petisi, yang mana petisinya itu untuk menutup Dispatch. Ada 2 kali sebenarnya terjadi, yaitu pada pertengahan tahun 2018 dan pada awal Januari 2019. Setelah Dispatch ini mengungkap hubungan antara Jennie dan juga Kai. Tapi nih guys, meskipun Dispatch ini kan terkenal sebagai media yang gigih, pasti selalu menemukan, oh ini punya berita tentang ini, oh ini punya skandal tentang ini. Jadi nanti mereka pasti akan menemukan hal tersebut. Tapi ternyata Dispatch ini juga pernah menyerah. Siapa yang pernah ngebuat Dispatch ini menyerah? Yang pertama ada Kim Jongkook, yang kedua adalah Dio EXO, dan yang ketiga adalah member-member dari BTS. Jadi orang-orang ini itu ngebuat Dispatch ini kayak kehilangan berita besar gitu. Jadi bukan dikarenakan mereka ini pandai menyembunyikan berita, tapi mereka ini emang bersih dari skandal apapun, termasuk skandal berkencan. Namun di sisi lain kita juga di sini harus melihat ya bagaimana keadaan dari agensi. Meskipun Dispatch ini memang adalah sebuah media yang selalu berhasil mengungkap siapa dengan siapa berkencan, tapi kita juga tidak bisa sepenuhnya percaya dengan Dispatch, karena siapa tahu Dispatch ini salah paham gitu. Mereka bertemu di dalam rumah ya cuma untuk ngobrol doang, dan agensi juga telah beribu kali ngebantah dan mengatakan bahwa mereka di sini cuma teman dekat, dan Seo Ji Hye ini sudah seperti Ani atau Nuna
bagi seorang Kim Jong Hyun. Jadi tidak ada hubungan yang lebih dari hal tersebut. Mereka di sini cuma dekat dikarenakan Seo Ji Hye ini ada buat Kim Jong Hyun di masa-masa sulit. Jadi dikarenakan hal itu, si Kim Jong Hyun ini emang kayak benar-benar bergantung gitu, dan mungkin Seo Ji Hye ini dianggap sebagai orang yang dapat dipercaya oleh Kim Jong Hyun sendiri. I think so sih guys. Nah, kalau kalian sendiri sebagai netizen bagaimana? Apakah kalian di sini berada di tim agensi yang ngebantah, atau kalian di sini berada di tim dispatch yang memberikan bukti bahwa mereka emang benar-benar berkencan? Langsung saja komen di kolom komentar. Kalau aku sih 50-50 sih. Tapi kayaknya lebih percaya kepada agensi sih. Karena biasanya kalau ada berita kencan tentang artis mereka, pihak agensi biasanya sih sering kayak membenarkan. Ya, jarang banget kayak ngebantah gitu. Karena kalau mereka ngebantah, artisnya terbukti pacaran, mereka ini akan mendapatkan masalah yang lebih besar lagi. Gitu sih guys. Oke, sekian aja untuk hari ini ya. Aku mohon maaf kalau ada salah baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan mungkin ada salah informasi, silahkan koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong. 감사합니다. Goodbye.